Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan karunia nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat berbingkaikan salam tetap kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya hingga yaumul kiamah nanti. Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat dengan beliau ialah orang yang senantiasa bersolawat kepadanya. Untuk itu marilah lisan kita, bibir kita dibasahi untuk bersolawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada tanggal 20 April 571 Masehi. Rasulullah SAW menghabiskan waktunya dengan ibunya, yakni bernama Aminah. Setelah besarnya Rasulullah menghabiskan waktunya bersama kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Rasulullah SAW menangis bukan untuk istrinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk kita umatnya. Rasulullah berdarah untuk kalian guys. Rasulullah menangis, Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain Rasulullah sampai hampir meninggal? Ngapain Rasulullah sampai disiksa? Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Bahkan di hujung hayatnya Rasulullah SAW menangis, ditanya oleh sahabat, ditanya oleh anaknya, ditanya oleh keluarganya, mengapa engkau menangis? Ayahku, kata Fatimah, aku menangis, aku ingin bertemu dengan ikhwani. Siapakah saudara-saudaramu, ya Rasulullah? Saudara-saudaraku ialah umatku. Mereka tak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Coba bayangkan, segitunya Rasulullah berabad-abad yang lalu merindukan kita, ingin bertemu dengan kita. Rasulullah SAW di tahun kesedihannya, Rasulullah pergi ke daerah Taif dengan hanya untuk mendakwahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pergilah Rasulullah bersama Zaid ke sana. Wahai umat manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kata penduduk Taif? Orang gila ini. Orang gila di atasmu. Berani-beraninya mendakwahkan hal tersebut. Kami punya keyakinan sendiri, kami punya agama sendiri dari nenek moyang kami. Keluar kau, pergilah kau, keluar kau. Apa kata Rasulullah? Saya meminta izin untuk keluar. Izinkan saya untuk keluar. Kemudian ketika Rasulullah berada di depan pintu, apa kata penduduk Taif? Dilemparilah Rasulullah, kena kakinya, hingga Rasulullah terseok-seok, tak bisa untuk mengangkat kakinya. Dipanggil lagi lah Rasulullah SAW. Izinkan saya untuk keluar, kata Rasulullah. Enak saja kau. Berani-beraninya mendakwahkan seperti itu, masuk dengan sembarangan dan ingin keluar begitu saja. Tidak semudah itu, kata penduduk Taif. Rasulullah mengatakan, saya hanya mendakwahkan itu. Jika kalian tak mau, tidak apa-apa. Saya akan pergi dan saya hanya akan mendoakan semoga kalian cepat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawa larilah, diangkatlah Rasulullah oleh Zaid untuk keluar dari daerah Taif. Kemudian ada kebun kurma di sana. Di sanalah Rasulullah diistirahatkan dalam keadaan berceceran, berlumuran darah kakinya. Kalau hanya satu batu, tidak mungkin berceceran, bercucuran darah. Berarti ratusan batu, puluhan batu, bahkan ribuan batu yang menghujam kaki Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Ternyata kebun kurma tersebut milik Utbah bin Rabi'ah. Siapakah Utbah? Utbah ialah
musuh besarnya Rasulullah SAW memegang bendera kaum Quraisy yang ada barisan paling terdepan. Namun apa yang terjadi pada saat perang Badar? Namun apa yang terjadi? Beliau tatkala melihat Rasulullah tertunduk lesu, kemudian menangis jadi-jadinya dengan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang dilakukan penduduk Taif sehingga engkau terseok-seok seperti ini? Kerinduan darah." Coba bayangkan, coba lihatkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agama ini. Ada hadis yang berbunyi, "Innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak." Sungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah ialah akhlak Al-Quran. Rasulullah mencontohkan dakwah lemah lembut terhadap saudaranya. Untuk itu kalau kita mendakwahkan zaman sekarang kita keras, itu bukan mencerminkan akhlak dari Rasulullah SAW. Kita hanya bisa sabar. Dan apakah pernah kita mengingat jasa-jasa Rasulullah sampai menangis seperti itu? Ini musuhnya, musuh besar Rasulullah, menangis jadi-jadinya untuk melihat jasa Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Tatkala itu Utbah menyuruh Addas ialah budak Nasrani, "Tolong ambil, wahai Addas, ambilkan anggur untuk Muhammad." Diambilkanlah oleh Addas anggur, dan kemudian Rasulullah memakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah memakannya, kemudian Addas melihat kenabian pada Rasulullah, dan kemudian Addas melihat pengorbanan yang begitu luar biasa, sehingga Addas mendapatkan hidayah dan beliau mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah itulah yang menghilangkan sakitnya Rasulullah, menghilangkan sedihnya Rasulullah, sehingga Rasulullah kembali bersemangat. Dan apa yang terjadi? Rasulullah sangat merindukan kita, Rasulullah sangat menantikan kita. Masa iya kita tidak mau menjemput penantian itu? Di padang mahsyar nanti Nabi Adam akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa kata umat Nabi Adam? "Wahai Allah, selamatkan saya ya Allah. Saya dulu pernah di dunia melakukan dosa, saya pernah hilap dan lain sebagainya." Apa kata Nabi Adam? "Wahai Allah, selamatkan saya saja ya Allah. Saya dulu di dunia pernah melakukan dosa, saya dulu banyak dosanya, saya takut dengan azab-Mu ya Allah." Terus ketika Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? "Wahai Allah, selamatkan saya saja ya Allah. Saya dulu di dunia pernah membunuh orang, saya dulu di dunia pernah melakukan maksiat." Terus ketika Nabi Ibrahim, "Selamatkan saya saja ya Allah. Saya dulu di dunia pernah melakukan dusta, bohong, menipu dan lain sebagainya." Tapi ketika Rasulullah SAW, Rasulullah bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Wahai Allah, saya tidak meminta keselamatan untuk diri saya ya Allah, akan tetapi saya meminta keselamatan untuk kepada siapa ya Allah? Ummati, ummati yaquluha lana yawmal qiyamati. Ummati, ummati yaquluha syafa'atan ana laha." Umatku, kata Rasulullah, umatku, selamatkan umatku ya Allah, jangan biarkan mereka tersentuh dengan apinya neraka ya Allah. Di mana umatku yang penuh dosa, selamatkan mereka ya Allah, jangan sampai mereka tersentuh apinya neraka. Segitunya perjuangan Rasulullah. Beliau sangat mencintai kita. Semoga kita melalui momentum Maulid Nabi, semoga kita senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.